Maka di dalam Islam diharamkan khamar. Zaman dulu khamar itu adalah cairan anggur. Zaman sekarang bukan cuman anggur, semua yang menghilangkan akal sehat diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ganja, sabu, morfin, narkoba. Nah, tak usahlah saya sebutkan semua. Nanti kalau saya sebutkan semua curiga Pak Badan Narkotika Nasional. Ini Ustadz Somad kok hafal semua. Ya Allah, selamatkan anak-anak Karang Taruna Bajwin dari semua perbuatan ini insya Allah. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad malam ini membuat kita istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, meramaikan masjid-masjidnya. Ustadz Somad ceramah kenapa tidak di masjid, kenapa di tanah lapang? Kalau ada orang yang ngomong begitu karena dia lihat rekaman tausiahnya cuman lihat Abdul Somad saja, dia tidak lihat jamaahnya, maka kameramen arahkan ke jamaah. Kira-kira masjid mana yang sanggup menyambut manusia sebanyak ini? Pandang ke kanan, manusia semua sampai ke atas pemadam kebakaran. Pandang ke kiri, manusia semuanya tak bertepi. Pandang ke depan, ini lautan manusia, tanah laut manusia. Mudah-mudahan keramaian-keramaian karena sunnah, karena Rasulullah, karena cinta kepada Allah, bukan karena perbuatan maksiat. Betul? Anak-anak muda di tempat lain menjadi panitia judi, khamar, mabuk, zina, maksiat. Tapi tidak demikian malam ini anak mudanya, mudah-mudahan semuanya istiqomah iman dan Islam. Yang merusak anak muda ini ada 5. Bisa diingat? Belum saya kasih tahu. Ingat baik-baik karena ini akan masuk dalam UAS, ujian akhir semester. Yang pertama, yang merusak anak muda, innamal khamru, khamar, cairan anggur. Anggur diambil, anggur muda, anggur tua, anggur busuk, anggur hitam, anggur hijau, diinjak beramai-ramai. Setelah itu disaring, setelah disaring dimasukkan ke botol, disimpan selama seminggu. Akhirnya terjadi proses fermentasi, berbuih, diminum, mabuk, hilang akal, tak bisa membedakan mana kawan, mana lawan, mana bini dia, mana bini orang. Maka di dalam Islam diharamkan khamar. Zaman dulu khamar itu adalah cairan anggur. Zaman sekarang bukan cuman anggur, semua yang menghilangkan akal sehat diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ganja, sabu, morfin, narkoba. Nah, tak usahlah saya sebutkan semua. Nanti kalau saya sebutkan semua curiga Pak Badan Narkotika Nasional. Ini Ustadz Somad kok hafal semua. Ya Allah, selamatkan anak-anak Karang Taruna Bajwin dari semua perbuatan ini insya Allah. Orang tua jangan sampai lupa mengontrol anak-anaknya walaupun sudah lewat umur 18 tahun. Betul? Dia sudah dewasa Pak Ustadz, sudah bisa cari uang sendiri. Ngapain kita urus? Ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam, anak-anak tidak pernah tua, tidak pernah dewasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai para bapak, wahai para suami, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istri dan anakmu. Bapak mesti bertanya, kamu mau kemana? Pulang jam berapa? Itu di kamarmu kenapa ada tanam-tanaman? Itu bunga Pak. Oh bukan ganja, bukan. Itu kenapa di kamarmu ada cairan, botol, saya sudah cium, saya pegang ke tangan dingin. Itu khamar, itu parfum Pak. Oh, ibu juga mesti bertanya, kamu sedang di mana? Pulang jam berapa? Uang jajan beli apa?
Kenapa wajahmu kusam? Kenapa? Kalau sampai kita diam, kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin anin. Anak-anak muda Bajwin dikumpulkan oleh guru Ansar, akhirnya dididik membaca Simtud Durar. Akhirnya malam ini bersama-sama pukulan gendang seirama. Orangnya soleh baik-baik. Ibu-ibu kalau mau cari menantu, inilah mereka. Bagi yang ada acara walimah, ada acara akikah, ada acara nikah, ada nikah sekali lagi, undang mereka. Jangan lagi pakai dangdut, keyboard tunggal, rok pendek, maksiat, dosa. Maka ini adalah menjaga semuanya supaya turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak muda, beri dia kepercayaan. Saya nggak percaya sama anak muda, kasih dulu, angkat dia jadi panitia. Akhirnya malam ini berhasil. Anak muda Karang Taruna yang sampai sekarang, sampai malam ini, sampai besok malam, sampai akhir hayat menutup mata dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam ini datang menjaga akal, supaya akal ini jangan rusak, supaya akal ini jangan hilang, supaya akal ini jangan pesong, supaya jangan sampai gila. Maka tidak ada alasan untuk memakai narkoba. Ya Allah, selamatkan anak muda kami dari narkoba. Penjara sudah terlalu penuh, uang negara sudah habis dipakai para pemakai narkoba. Saya tausiah di salah satu LP, lembaga pemasyarakatan. Saya tanya Bapak kepala LP, berapa orang yang ada di LP ini Pak? 1000 orang Pak Ustadz. Berapa piring nasi dihabiskannya itu? Berapa ikan asinnya? Berapa air minumnya? Tapi saya nggak nanya ke Pak, saya diam aja. Itu dalam hati saya aja. Dari 1000 itu apa aja kejahatannya Pak? 800-nya, 80%-nya, sebagian besarnya narkoba Pak Ustadz. Maka tidak ada alasan. Kalau ada jamaah yang anaknya sudah ketahuan pakai narkoba, jangan malu, jangan sungkan, jangan sampai disimpan. Kalau disimpan, itu hanya menyimpan bom atom yang akan meledak pada masanya. Bam! Akhirnya tidak ada ampun. Lalu bagaimana Pak Ustadz? Laporkan segera ke Badan Narkotika Nasional. Setuju? Dari bunyinya nggak setuju. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa diceramahi orang pemakai narkoba. Kenapa? Dia nggak hadir pengajian. Anak SD yang belum tahu pakai narkoba yang mahal, yang hebat, yang pakai duit mahal, tetap juga pakai ya narkoba level SD lah. Apa itu? Lem kambing. Dibeli ke toko bangunan. Wahai bapak-bapak toko bangunan, toko semen, batu bata, kerikil, pipa, jangan kasih anak-anak kalau beli lem, tanya dulu ini untuk apa, mana surat rekomendasi dari RT RW. Jangan sampai kita kasih begitu saja. Kita bertanggung jawab terhadap anak-anak kita. Ditangkap sama Pak Kapolsek, ketahuan ngelem di bawah pohon di samping pos, tempeleng sama Pak Kapolsek. Apa kata dia? Saya tidak takut sama Kapolsek, saya hanya takut sama Allah. Udah mabuk sudah hilang. Beli bensin disedot. Beli pertamak disedot. Tak ada bensin, solar pun disedotnya juga. Mau jadi apa anak-anak muda ini? Kalau ada sekarang anak SMP kelas 1 tahun 2023, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, berarti 2033 dia sudah S1 tamat, dia akan jadi anggota polisi, tentara, PNS, pegawai BUMN, bisnismen. Kalau sekarang rusak, na'udzubillah, Indonesia akan rusak. Kalau mau melihat Indonesia masa depan, tanah laut ke depan, lihatlah anak-anak SMP hari ini. Saya melihat
anak-anak SMP hari ini yang ada di Tanah Laut, yang ada di Bajuin, yang hadir malam ini baik-baik semua insya Allah, amin. Yang tak hadir, waduh, ini yang berat ini. Makanya bapaknya datang, anaknya dibawa, ibu datang, anaknya dibawa. Suami saya nggak ikut Pak Ustadz. Andai suami ibu nggak ikut, suaminya tetap baik. Kenapa? Karena dia izinkan ibu pergi. Betul Bu? Betul kata ibu itu. Papa, izinkan aku pergi sebentar. Mau kemana? Ada pengajian. Siapa yang ceramah? Ustadz Abdul Somad. Oke sayang. Abang nggak ikut? Mau main gaprik sebentar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya saya pernah suatu ketika tausiah ceramah, pas tanya jawab, ada pertanyaan, nanya tentang wudu, nanya tentang khitan, nanya tentang macam-macam. Begitu selesai pengajian, ada satu jamaah, Ustadz saya mau nanya, kenapa nggak tadi? Saya malu Pak Ustadz. Bisa nggak nanya 4 mata? 3 pun bisa. Apa masalahnya? Anak saya pakai narkoba Pak Ustadz. Tolong doakan Pak Ustadz. Doa? Iya. Saya belum pernah baca hadis Allahumma inni a'udzubika min narkoba. Doa silahul mu'min, senjatanya orang beriman. Tapi ada usaha dan ikhtiar. Mulut tidak pernah berhenti bertanya. Kasih uang, kasih duit, dipakai untuk apa? Dia sudah kerja, dia banyak uang. Bapak yang punya anak sudah kerja, bukan berarti tanggung jawab lepas. Sampai mati kita tetap akan ditanya tanggung jawab pada anak-anak kita. Dia sudah besar, dia sudah sarjana, dia sudah kerja, dia sudah punya uang, dia sudah punya rumah. Maka ibu tetap ditanya, ibu tetap bertanya ke anak-anak ibu, kamu sedang di mana? Pulang jam berapa? Uang kemana? Kenapa mukamu sayu? Kenapa matamu begitu? Saya ngantuk karena lembur tadi malam. Oh, kusangka kau pakai ganja. Jangan sampai kita diam melihat kemungkaran. Syaitan akhras. Siap jaga anak muda kita dari narkoba, siap jaga anak muda dari ganja, siap jaga anak muda dari sabu-sabu, siap jaga anak muda dari lem kambing. Kalau dia tetap juga pakai, kasih sate kambing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada ampun kalau sudah kena narkoba. Saya diajak sama BNN, Badan Narkotika Nasional, sosialisasi narkoba. Tentara, polisi, dokter, ustadz. Bagaimana Bapak TNI, Bapak Babin Kamtibmas, Bapak Babinsa? Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dijaga. Anak-anak mudanya jangan sampai pakai narkoba. Kalau anak mudanya sudah hancur, kedaulatan negara akan hancur di masa akan datang. Kalau begitu, anak muda yang pakai narkoba mesti ditembak mati. Setuju? Hati-hati, dia sudah nunggu di jalan nanti. Habis itu Pak Polisi ditanya, bagaimana Pak Polisi? Kita mesti tegas, pengedar, pemakai, ketahuan, tembak mati. Luar biasa. Habis itu tanya sama dokter, kebetulan dokternya perempuan, agak lembut dokter. Memang narkoba ini berbahaya. Kalau kita pakai bisa gila, bisa mati. Mungkin Ustadz Abdul Somad agak lembut sedikit. Ini Bu dokter kelihatannya lembut, rupanya ujung-ujungnya gila sama mati juga. Bagaimana Pak Ustadz? Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun najis min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu. Di Saudi Arabia pengedar narkoba tertangkap di airport, dipancung kepalanya. Saya sendiri melihat ketika sedang musim haji, saya dari Maroko tahun 2007, dipancung kepalanya, putus kepalanya, menggelinding seperti bola, keluar darah mengalir. Setelah itu saya nggak makan 2 hari.